Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Oke, di sini ada yang nggak berangkat. Maksudnya temannya ada yang nggak berangkat. Berangkat semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baik, oke, untuk menuju ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk lagu yang kita nyanyikan pada pagi hari ini ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk melalui kegiatan tanya jawab nanti, peserta didik dapat merinci keberagaman bahasa daerah dan lagu daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik juga dapat mendeteksi perbedaan tiap bahasa yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dengan diskusi, peserta didik dapat merancang sebuah percakapan menggunakan bahasa daerah sesuai dengan petunjuk yang akan diberikan nanti di sekolah. Oke, untuk selanjutnya, Ibu ada video tentang keberagaman.
video tadi apa? Video tentang apa? Iya, video wayang. Wayang apa tadi? Wayang kulit. Wayang kulit itu sendiri berasal dari suku Jawa. Menggunakan bahasanya tadi bahasa apa? Bahasa Jawa, benar. Kalau di sini dari suku apa aja ini yang datang ke Ibu? Dari Jawa, dari Sunda, dari Minang, ada dari Batak juga ternyata. Oh, jauh-jauh sekali ya berarti. Oke, kalau sekarang kamu mau tanya, yang dari Minang kebudayaannya apa nih yang hari piring? Oh iya, hari piring itu yang diindak-indak itu. Terindak hari piring ya namanya itu berasal dari Minang. Kalau kalau dari Sunda ada kesenian apa di Sunda? Benar? Renong? Kalau di Jawa selain wayang ada apa lagi? Benar sekali ya, that's right. Jadi di Jawa juga ada kesenian kopra. Ada juga masih banyak. Untuk wayang sendiri berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Terus untuk lagu-lagu daerah, apa aja ya? Yang dicari apa ya lagu daerah? Gundul-gundul pacul, bener. Lagu layang, bener. Ada lagi, suwe, ora, jamu. Jadi tiga lagu tersebut itu berasal dari Pulau Jawa. Sekali. Terus kalau untuk Sunda, Sunda apa ya lagunya ya? Dari Sunda ada aja ya. Pop kecang, ada es lilin, masih banyak lagi ya. Terus yang dari Minang, lagu dari Minang ada apa ya? Yang rantau-rantau itu ya? Itu yang lagi viral ya? Balik kampung. Oke, selanjutnya Ibu ada materi lagi nih, ada video materi buat kalian semua. Disimak baik-baik, oke? Oke, videonya sebentar. Sini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS tema 7 subtema 1 tentang keragaman suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa dan juga suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia biasanya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas
sehingga kita dapat dengan mudah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Kita akan mulai dari Provinsi Aceh. Di provinsi ini ada suku yang dinamakan suku Gayo, lalu memiliki bahasa yaitu bahasa Gayo atau Aceh yang biasa digunakan sehari-hari. Yang kedua, ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu suku Batak yang berbahasa Batak. Yang ketiga, ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu terdapat suku Minangkabau dengan bahasa Mina. Selain ketiga suku tersebut, di Provinsi Sumatera ini juga ada suku Anak Dalam dari Jambi, lalu suku Talang Mama dari Riau, Pasemah dari Sumatera Selatan, dan juga Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Yang pertama itu ada suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Betawi ini memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Betawi atau bahasa Indonesia. Lalu ada suku Sunda di wilayah Jawa Barat. Nah, suku Sunda ini biasanya berbahasa Sunda. Kemudian di Jawa Tengah ada suku Jawa yang juga berbahasa Jawa. Nah, di Jawa Timur ini ada suku Madura yang biasanya berbahasa Madura. Wilayah selanjutnya yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Bali, seperti yang kita kenal, terdapat suku Bali. Nah, suku Bali ini biasanya menggunakan bahasa Bali untuk bahasa percakapan sehari-hari. Lalu, di Nusa Tenggara Barat terdapat suku Sasak. Suku Sasak ini menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian, di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat suku Alor yang menggunakan bahasa Alor sebagai bahasa sehari-hari. Selain ketiga bahasa daerah tersebut, ternyata di wilayah Nusa Tenggara itu ada juga bahasa Sumbawa. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Kalimantan. Wilayah yang pertama yaitu Kalimantan Barat. Di wilayah ini terdapat suku Dayak yang menggunakan bahasa Ngaju sebagai bahasa sehari-hari. Lalu, di wilayah Kalimantan Timur terdapat suku Banjar yang menggunakan bahasa Banjar. Selain kedua suku tersebut, di Pulau Kalimantan juga terdapat suku Tidung di Kalimantan Utara, lalu suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bahasa daerah, selain kedua bahasa tersebut, di Kalimantan terdapat bahasa Bahau dan juga Kayan. Selanjutnya, kita ke Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu di wilayah Sulawesi Utara. Di wilayah ini terdapat suku Talaut yang biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Miangas. Lalu di wilayah Sulawesi Tengah ada suku Ampana yang menggunakan bahasa Ampana sebagai percakapan sehari-hari. Lalu ada suku Toraja yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini menggunakan bahasa Mamasa untuk percakapan sehari-hari. Kemudian di wilayah Sulawesi Tenggara ada suku Bugis yang menggunakan bahasa Bugis. Lalu di wilayah Sulawesi Barat terdapat suku Mandar yang menggunakan bahasa Mandar. Selain bahasa-bahasa tersebut, di wilayah Sulawesi juga ada bahasa Bobongko, bahasa Budong-Budong, dan juga bahasa Batul. Kita beralih ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat
suku bangsa yaitu suku Ambon yang menggunakan bahasa Ambon. Lalu di wilayah Maluku Utara terdapat suku Seram yang menggunakan bahasa Wemale. Selain kedua bahasa daerah ini, di wilayah Maluku juga terdapat bahasa daerah Ambelau, Barbar, dan juga Buru. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di wilayah Papua terdapat suku Dani yang menggunakan bahasa Dani sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian, di wilayah Papua Barat terdapat suku Asmat yang menggunakan bahasa Asmat Kamoro sebagai bahasa sehari-hari. Selain kedua bahasa tersebut, di Papua juga ada bahasa Dabu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Untuk tugasnya, silahkan periksa ke Google Classroom masing-masing ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Mari kita pelajari beberapa bentuk keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan atau keragaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Meski bahasa daerah masyarakat Indonesia itu bermacam-macam, hal ini tidak menimbulkan perpecahan karena masyarakatnya saling menghormati budaya masing-masing. Contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Sunda yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan juga masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Selain bahasa daerah, rumah adat juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya Indonesia. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat dengan berbagai bentuk yang khas dan unik. Beberapa contoh rumah adat di Indonesia antara lain adalah rumah Gadang di Sumatera Barat, rumah adat Tongkonan di Toraja, rumah Joglo di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, kemudian ada rumah Panjang di Kalimantan Barat, serta Honai di Papua. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan bentuk keberagaman budaya Indonesia lainnya. Pakaian adat atau pakaian tradisional ada banyak macamnya. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki pakaian adatnya masing-masing. Setiap pakaian adat memiliki kekhasan tertentu seperti warna, motif, dan bahan pembuatannya. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia misalnya adalah ulos dari Sumatera Utara, pesaan dari Jawa Timur, baju cele dari Maluku, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah kesenian daerah. Kesenian daerah juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya.
Kesenian daerah itu misalnya berbentuk tarian atau lagu daerah. Beberapa contoh kesenian daerah yang berupa tari adalah tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Saman dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari Perang dari Kalimantan Timur. Adapun kesenian daerah yang berupa lagu adalah lagu Apuse dari Papua, lagu Soleram dari Riau, lagu Ondel-Ondel dari Jakarta, lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur, dan lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara. Yang kelima adalah makanan khas daerah. Makanan khas daerah juga merupakan keberagaman bentuk budaya Indonesia. Makanan di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, sate bandeng dari Banten, dan kerak telur dari Jakarta. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut merupakan contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama adalah angklung. Angklung adalah alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dibukul. Kemudian selain kendang ada juga tifa, yaitu alat musik dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul juga. Dan tentunya masih banyak lagi alat musik tradisional yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Salah satunya, kita dapat mendengarkan musik dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Oke, udah lihat semua kan tadi, udah tahu kan berarti suku-suku yang ada dari mulai Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Dari mulai Banda Aceh sampai dengan Merauke, Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai mungkin yang dekat sama kita di Jawa. Tadi apa suku yang ada di Jawa? Ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Sunda, ada yang Jawa Timur tadi apa namanya? Ada suku Madura juga. Suku Jawa sendiri tadi menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda dan suku Betawi menggunakan bahasa Betawi atau bahasa Indonesia. Jadi yang
Bahasa Indonesia ini digunakan orang Betawi untuk bahasa sehari-harinya. Seperti di Jakarta itu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin orang Jakarta yang agak ke desa gitu yang menggunakan benar-benar bahasa Betawi. Tapi sekarang itu bahasa Betawi sudah jarang. Orang Jakarta lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus untuk di Sumatera, tadi benar ada suku Minang dari Sumatera Barat, ada suku Batak dari Sumatera Utara. Kalau di Bali, Nusa Tenggara, tadi juga ada suku Bali juga. Terus ada banyak lagi sama di Papua juga ada. Oke, untuk selanjutnya cara untuk melestarikan bahasa yang ada di Indonesia. Tadi kan bahasa itu ada bahasa banyak sekali. Mungkin bahasa Indonesia itu sendiri ada bahasa dari daerah-daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Bagaimana cara melestarikannya? Ada yang tahu? Oke, cara melestarikan yang pertama yaitu dengan tetap menggunakan bahasa itu dalam berbagai kesempatan. Kesempatan ini yang dimaksud adalah kesempatan untuk memperkenalkan bahasa. Kalau untuk acara formal, mau saranin untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menggunakan bahasa ibu karena tidak semua orang itu tahu bahasa ibu kalian. Jadi kalau kita ketemu secara formal, ketemu orang-orang besar, kayak gitu, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau untuk dengan teman atau dengan keluarga bisa menggunakan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yaitu bahasa daerah. Selanjutnya yaitu memperkenalkan juga di saat ke internasional. Jadi kalian bisa mungkin ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri atau ada kesempatan lain untuk kalian ke luar negeri menjadi Federasi Indonesia. Kalian bisa untuk memperkenalkan Indonesia. You can show Indonesia isinya apa aja. Lah itu bahasanya. Atau mungkin pakaian adanya, kalian bisa bawa kebaya, kalian bisa bawa baju kurung yang dari Minang gitu ya, atau baju apa ada Betawi, ada Sunda, itu kan ada banyak sekali kan. Itu kalian bisa perkenalkan di saat itu. Selanjutnya, oke, baik. Mau lanjutin ya, tadi ada masalah sedikit. Jadi mau tambahin aja untuk Indonesia itu sendiri punya banyak keberagaman. Bukan hanya keberagaman bahasa yang tadi mau udah sebutin, tapi ada juga keberagaman busana, keberagaman rumah adat. Oke, selanjutnya di sini Mam ada tugas buat kalian kerjakan. Mam udah share itu di grup. Ya, bisa kalian kerjakan. Mam kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan tugas dari Mam. Oke, karena udah 10 menit, sekarang kita akan menjawab soalnya bersama kamu. Baik, soal yang pertama tadi adalah
Jika kamu bertemu orang yang berasal dari suku yang berbeda denganmu, bahasa apa yang kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut? Jelaskan. Baik, jelaskan. Ya, kalau kamu bertemu orang lain dari berbeda suku, kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena tidak semua orang tahu bahasamu. Dan bahasa Indonesia itu memang harus digunakan dalam kegiatan formal bertemu orang baru. Jadi biar tidak salah kaprah, biar tidak salah paham, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi. Diskusikan bersama teman kelompokmu, kemudian buatlah sebuah teks percakapan yang menggunakan bahasa adat dengan tema meminjam buku. Udah ditulis semuanya? Sudah, nanti bisa dikumpulkan ya, Kak Ibu. Terus kalau ada pertanyaan lagi, seperti jika kamu bertemu orang yang sama dengan bahasa daerahmu, kamu akan menggunakan bahasa apa? Benar sekali, that's right. Jadi kita bisa menggunakan bahasa daerah kita. Alasannya karena teman itu juga tahu tentang bahasa kita, jadi kita juga bisa menjawab menggunakan bahasa kita juga. Oke, karena semuanya sudah selesai, sekarang Ibu mau mencoba mengulaslah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Untuk materi tadi yang pertama kita belajar tentang bahasa daerah. Bahasa daerah tadi ada berapa? Ya, benar. Ada banyak sekali di Indonesia bahasa daerah. Bahasa daerah Indonesia sendiri ada apa aja tadi? Oke, benar. Bahasa daerah di Indonesia itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada Betawi, ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Bukan hanya keberagaman budaya bahasa aja yang ada di Indonesia, tapi ada juga rumah adat, ada juga lagu daerah. Benar sekali, ada banyak lagu daerah di Indonesia. Contohnya tadi daerah Jawa ada Ilir Ilir, ada Bulu Pacul, ada Sule Orat Campur. Dari Sunda tadi ada apa? Oke, terus untuk ada dari yang mau nggak sekali ini mau nambahin? Untuk rumah ada sendiri ada dan dari Jawa Tengah itu namanya rumah adat Joglo. Ya, kalau kita di Jawa Tengah jadi dimuatkan rumah adat Jawa Tengah yaitu Joglo. Untuk rumah ada dari Minang apa? Rumah Gadang. Rumah Gadang yang berbentuk seperti tandu itu rumah Gadang. Oke. Terus cara untuk melestarikan budaya tadi dengan cara apa? Iya, memperkenalkannya ke orang lain. Yang kedua yaitu dengan tetap menggunakannya. Yang menggunakannya juga harus digarisbawahi, yaitu harus dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Kalau orang yang berbeda daerah, kita harus menggunakan bahasa apa? Benar, bahasa Indonesia. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tetap melestarikan bahasa daerah kita.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini apa? Bahwa keberagaman di Indonesia itu banyak sekali. Dari mulai bahasa, budaya, baju adat, kebiasaan, dan lain-lain. Terus cara untuk melestarikannya yaitu dengan cara terus menggunakannya dengan sesama dari suku. Selanjutnya itu memperkenalkannya ke dunia luar. Baik, untuk mengakhiri materi kita hari ini, Ibu mau memberikan lagu khas dari Jawa Tengah. Saya sudah terima kasih anak-anak yang belajar bersama seri ini. Sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk berkontribusi dengan Quran beserta. Jadi akhir aja ya. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.